Bagian 6. Kau tahu, Mas, apa yang kurasakan saat ini? Tanyaku pada Mas Arya. Apa? Tanya Mas Arya yang menatapku nyalang dengan nafas yang memburuk. Sama halnya seperti dirimu yang menyesal menikahiku, Mas. Aku pun juga menyesali keputusanku yang menolak Mas Iqbal hanya untuk jadi istrimu. Mas Arya melangkah mendekatiku. Di matanya hanya aku. Rasanya hanya ada kami berdua di sini, di ruangan ini, tanpa Suci. Ya, Suci seperti patung yang menjadi saksi pilu di antara kami. Wajah Mas Arya yang tadinya murka kini berubah sendu. Apa aku pernah mengatakan aku menyesal pernah menikahimu? Mas Arya berucap itu sambil melangkah ke arahku. Jantungku berdebar. Kenapa? Bahkan tatapannya tak lepas dariku. Begitupun aku. Hati, tolonglah jangan buat aku GR. Dan apa kau belum puas menderita? Jangan biarkan dia membuatmu melambung tinggi. Kemudian dihempaskan begitu saja sampai menjadi sepihak. Keputusanku sudah bulat ingin bercerai dari Mas Arya. Untuk kesehatan Abah, semoga Tuhan memberikan jalan terbaik. Selama ini kau hanya mengatakan panjang lebar tentang hatimu yang tersiksa. Apa kau tahu apa yang kurasakan selama ini? Kini Mas Arya sudah ada di hadapanku. Katakan. Ucap Mas Arya. Aku memalingkan wajah, tak mau berlama-lama menatap wajahnya. Hatiku menolaknya. Mas Arya menarik daguku hingga membuat mata kami bertemu. Katakan, Alin. Apa aku pernah mengatakan menyesal menikahimu? Ku tepis tangan Mas Arya dan ku dorong dadanya dengan semua sisa tenagaku, yang hanya membuat dia mundur satu langkah. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Iya, kau memang tak pernah mengatakannya, tapi sikapmu yang berbicara dan itu membuatku muak. Aku berteriak mengeluarkan semua gejolak derita yang aku alami selama menjadi istri Mas Arya. Aku yang menyesali pernikahan kita. Aku menyesal menjadi istrimu. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku mencintai Mas Iqbal. Cuma dia yang aku cintai. Aku senang melihat wajah murka Mas Arya. Wajahnya sudah merah dengan tangan mengepal. Ditinju pun mungkin aku siap. Aku hanya ingin melihatnya sakit hati. Aku ingin Mas Arya merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Setiap dia mengatakan hanya mencintai Suci, hatiku terasa sakit bagaikan ditusuk belati. Aku juga ingin dia merasakan sakit yang sama. Aku juga ingin dia tahu bahwa masih ada orang yang mau mencintaiku. Cuma dia yang ada di hatiku. Bahkan kau pun takkan mampu menggesernya, Mas. Aku tetaplah Alin yang lemah. Tak mampu melawan Mas Arya. Lagi-lagi dia membungkam seenaknya. Aku terus memukul dadanya tapi tidak berimbas apapun padanya. Tangannya begitu kuat merengkuh leherku. Dan satu tangannya lagi memegang pipiku. Membuatku tak bisa berkutik. Aku terus saja berontak walaupun sia-sia. Membuatku sulit bernafas. Air mataku pun meleleh. Tapi ia tak memberiku celah. Sudah sekian lama dia tidak mau berhenti. Meski sudah kugigit, dia tetap tak mau melepaskanku. Dan nafasku mulai sesak mendapatkan perlakuan seperti ini. Oh, maaf saya tak sengaja. Beruntung saja ada office boy itu datang dan membuat Mas Arya membebaskanku. Aku menghapus segera air mataku. Kuhirup oksigen sebanyak-banyaknya. Dan aku masih naik turun. Aku marah. Aku emosi. Tapi aku tak mampu berbuat apa-apa. Mas Arya saja masih merengkuhku dalam pelukannya. Lakukan tugasmu, ujar Mas Arya. Baik, Tuan. Ube itu dengan cekatan membersihkan semua serpihan piring di lantai. Sementara Suci menangis dan berlari meninggalkan kami. Mas Arya mendekatkan wajahnya ke telingaku. Begitu dekat, hingga aku bisa merasakan embusan nafasnya di telingaku. Dan membisikkan
Kata-kata yang mengerikan bagiku, sampai membuat bulu kuduku berdiri. Jika kau masih menyebut nama laki-laki itu, aku bersumpah, aku akan memperkosamu kali itu juga. Jika kau masih menyebut nama laki-laki itu, aku bersumpah akan memperkosamu kali itu juga. Ancam Mas Arya padaku. Tubuhku tersiap mendengar ucapannya. Aku masih istrinya, tentu kami akan melakukan itu. Jantungku mulai berdetak tak karuan. Aku takut. Aku tidak siap membuka segelku. Mas Arya mengecup keningku dan beranjak pergi meninggalkan aku yang masih membeku. Nona, saya permisi dulu, ujar Obe itu. Iya. Setelah Obe itu mengejutkanku, dia pergi berlalu. Lantai yang tadinya sempat kotor, kini bersih seperti semula. Datang seorang dokter. Dia tinggi, berkulit putih, dan cantik. Dengan stetoskop yang mengalung di lehernya, dan membawa tas kecil di tangannya. Dia menghampiriku. Nona Alindia, bagaimana keadaanmu? Apa sudah lebih baik? Tanya dokter itu. Iya dok. Permisi ya, saya akan mengecek kondisi Anda. Kemudian dokter itu memasang pupil stetoskop itu ke telinga. Meletakkan stetoskop itu ke dadaku lalu ke perutku. Kemudian dia mengukur tensi darahku. Nona, Anda belum makan ya? Aku hanya mengangguk menjawabnya. Nona, harusnya Anda banyak makan biar lekas sembuh. Dan jangan terlalu banyak pikiran. Pola makan harus dijaga supaya asam lambung Anda tidak naik. Baik dok. Apa Anda pengantin baru? Aku hanya mengangguk. Dokter itu pun tersenyum karena melihat bibirku yang bengkak. Atau Obe itu yang sudah menjadikanku dan Mas Arya sebagai bahan gosip. Ini sungguh memalukan. Untung adegan awal hanya Suci yang melihatnya. Pantas saja Anda sangat beruntung mendapatkan suami yang perhatian seperti Tuan Arya. Selain tampan, dia juga terlihat sangat menyayangi Anda. Dia datang ke rumah sakit ini dengan keadaan yang panik karena Anda tak sadarkan diri. Suami Anda merecoki semua dokter di sini karena Anda tidak sadarkan diri. Dia terlalu begitu frustasi melihat keadaan Anda. Keluar masuk ruang dokter menekan mereka satu persatu untuk membuat Anda sadar, Nona. Untung saja ada dokter spesialis yang membuat dia mengerti jika Anda hanya tertidur akibat efek obat. Ya, tujuannya untuk membuat tubuh Anda lebih rileks. Dia menemanimu sepanjang malam tanpa beranjak dari tempat duduknya. Sakitnya Anda bukan hanya karena pola makan salah, tapi juga karena Anda kurang tidur. Tuan Arya pasti membuat Anda selalu bergadang ya? Iya, kami bercinta setiap malam. Mas Arya bahkan bisa naik 5 kali tiap malam. Aku tahu menjurus kemana ucapan dokter itu. Apa dia membayarmu untuk mengatakan semua ini? Tanyaku padanya. Maksudnya? Dokter itu terlihat bingung. Tidak apa-apa, sudah lupakan saja dok. Aku pun mengakhiri pembicaraan itu. Aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan dokter ini. Mana mungkin Mas Arya bisa melakukan semua itu. Kalau begitu saya permisi. Suci, tunggu. Aku menarik tangan Suci hingga langkahnya terhenti. Suci masih menangis terseduh-seduh di depan rumah sakit. Drama kami menyita perhatian banyak orang yang lalu lalang di sana. Apalagi Mas? Semuanya sudah jelas. Aku menyeret Suci ke tempat parkiran mobil di area paling pojok. Tempat yang paling sepi di antara yang lain. Percayalah, aku sama sekali tidak ingin menyakiti kalian berdua. Mana Mas? Mana janjimu? Suci mengguncang lenganku. Aku hanya diam saja. Suci menangis histeris dan membuatku makin frustasi. Kau bilang padaku kau akan menceraikan Alim kan? Mana mungkin aku bisa menceraikan istri sebaik Alim? Lalu bagaimana dengan hubungan kita, Mas? 5 tahun lebih aku menantimu, Mas. Aku sudah berusaha meminta restu.
mencari simpati, mencari perhatian, bahkan melucuti harga diriku di hadapan umimu, tapi dia tidak pernah mau melihatku. Apa salahku? Apa kurangnya aku hingga umimu tak mau melihatku, Mas? Bertahun-tahun kau berjanji akan menikahiku. Mana, Mas? Mana janji manismu itu? Jawab, Mas. Jangan diam saja. Apa yang harus kukatakan? Aku takut salah memberi jawaban yang nantinya akan membuatnya melakukan hal di luar nalar. Seperti dulu. Dia membuatku sangat takut. Dia adalah gadis yang baik. Aku tak bisa melihatnya seperti ini. Mas, apa kau mencintai Ali? Mas, jawab. Apa kau akan menikahiku? Kalian berdua benar-benar membuatku stres. Aku hanya membatin. Jawab, Mas. Jika kau tidak menikahiku, aku akan membuatmu menyesal, Mas. Suci. Apa kamu pernah mau mengerti dan menerima keputusanku? Tidak kan? Demimu, aku menjadi suami yang durhaka. Masih kurang apa lagi aku? Istriku jarang bicara, tapi setiap bicara yang keluar dari mulut Alin terasa seperti cambuk yang mengulitiku. Aku tidak menyalahkannya karena kita memang salah. Aku yang membawanya masuk dalam hubungan pilu ini. Melihat keadaannya seperti itu membuatku semakin dihujam rasa bersalah. Jawab, Mas. Apa kau akan menikahiku? Berbaik hatilah pada Ali. Siapa tahu dia mau merestuimu untuk menjadi madunya. Aku tidak mau, Mas. Ceraikan dia dan nikahi aku. Aku cuma mau milik kamu seutuhnya. Apa kau mau melihatku digantung oleh umiku? Kenapa kamu selalu menuruti umimu, Mas? Kau tak mau memperjuangkan cinta kita juga karena umimu. Aku tidak mau menjadi anak durhaka. Beliau yang telah mengandungku dan melahirkanku, merawatku dan mendidikku, hingga menjadi seperti ini. Apalagi selama mengandungku, ujian besar menerjangnya. Lalu apa balasanku? Seperti ini saja aku sudah merasa jadi anak durhaka. Mempertahankan cinta itu bukan kedurhakaan, Mas, tapi perjuangan. Aku tidak mau menyakiti hati umiku. Umimu bukan hanya tidak menyukaiku, Mas, tapi dia itu membenciku. Itu hanya di perasaanmu saja. Tidak, Mas. Aku dapat melihat kebencian yang besar dari sorot mata umimu. Suci, sudahlah. Jangan membahas masa lalu. Sudah, jangan menangis lagi. Berjanjilah, Mas. Kamu tidak akan meninggalkanku, Mas. Mas. Apa kau mencintai Ali? Jawaban apa itu, Mas? Jawabannya, aku mencintaimu, Suci. Aku juga mencintaimu, Mas. Suci memelukku. Ya sudah, ayo kita masuk. Kasihan Alin sendirian. Dan aku pun menyudahi perbincanganku dengan Suci. Seperti biasa, Suci selalu bergelayut di tanganku. Ku melihat ke arah pintu yang mulai terbuka. Lagi-lagi kera itu bergelayut manja di lengan suamiku. Mereka berdua memang tidak berperi kemanusiaan. Melihat mereka seperti itu membuat mata dan hatiku panas. Pantaskah mereka bermesraan di hadapanku? Istri sama Mas Arya. Melihat itu membuatku semakin membulatkan tekad untuk bercerai dari Mas Arya. Suci, jaga sikapmu. Lepaskan tanganmu. Mas Arya berusaha melepaskan tangan wanita itu yang lengket seperti dilem. Tidak apa-apa, Mas. Teruskan saja. Aku sudah terbiasa melihatnya. Melihat yang lebih dari ini pun juga pernah. Aku sengaja menyindir Mas Arya. Pandangan mata Mas Arya langsung fokus menatapku. Apa maksudmu? Apa selama ini kamu membuntutiku? Tanya Mas Arya padaku setelah menghempaskan tangan Suci. Memangnya aku kurang kerjaan membuntuti suami seperti dirimu? Terima kasih atas tontonan ini. Dengan begitu semakin aku memulatkan tekad untuk menuntut cerai darimu. Aku benar-benar sudah tak tahan dengan Mas Arya. Mas Arya terlihat menghela nafas seperti orang frustasi.
Mungkin dia frustasi dengan adanya aku sebagai batu sandungan dalam hubungannya dengan Suci. Sedangkan Suci sudah jelas dia terlihat bahagia. Lebih baik kamu makan daripada membahas hal yang tak penting, ujar Mas Arya. Mas Arya membuka tas plastik berisi bubur yang dibawa Suci. Sedangkan buburku sendiri sudah dibuang Suci. Perutku perih belum makan apapun. Mas Arya duduk di depanku. Suci duduk di kursi sebelah ranjangku. Mas Arya menyodorkan sendok berisi bubur itu ke depanku. Dan aku menggeleng. Ayo Alin, makan, ujar Mas Arya. Aku masih menggeleng. Mana mau aku makan bubur dari wanita simpanan suamiku. Alin, makan atau kupaksa. Mas Arya terus saja mendesakku. Aku tidak mau. Bagaimana jika makanan itu mengandung cyanida? Dia akan ngebet banget nikah sama kamu, Mas. Kalau aku mati, dia kan bisa leluasa menikah denganmu. Ucapku yang bersikeras menolak. Ya ampun, Alin. Mana mungkin aku tega meracunimu? Ujar Suci yang tak terima dengan tuduhanku. Oh iya, aku lupa. Kamu kan selalu bersikap manis dan lembut di hadapan Mas Arya. Sindirku. Cukup, Alin. Ketus Mas Arya, membuat pandanganku dan Suci teralih padanya. Mas Arya mengambil sesendok bubur dan memasukkannya ke dalam mulutku sendiri. Dan hening beberapa detik. Ini sudah 30 detik. Aku masih hidup dan sehat walafiat. Ayo makan. Bubur ini tidak mengandung cyanida, ujar Mas Arya. Mas Arya menyodorkan lagi bubur itu ke bibirku. Kalau aku tidak mau ya jangan dipaksa, Mas. Aku tetap menolaknya. Kemudian Mas Arya menyendokkan bubur dari piring dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Lalu memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Seperti Mas Arya sangat lapar. Mas Arya terlihat menjijikan. Dia memindahkan bubur itu ke dalam mulutku. Memaksa masuk bubur itu ke dalam mulutku dan terus mendorongnya masuk ke dalam kerongkonganku. Sangat sulit aku menelannya. Membuat perutku merasa diaduk-aduk dan mual. Posisi tangannya sama seperti tadi saat ia menciumku. Kepalaku tak bisa berkutik. Aku berusaha mendorong dadanya tapi tak ada gunanya. Setelah semua bubur itu masuk ke dalam perutku, Mas Arya melepas pagutan bibirnya. Dan aku muntah. Maaf. Alin? Suci berteriak. Dia berdiri dan melayangkan tangannya untuk menamparku karena dia tak terima aku muntah tepat di wajahnya. Dan aku pegang pipiku. Bersambung